Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Karma, selamat datang di Karma Baik. Karma baik adalah suatu perbuatan yang berbuah positif dan berujung pada kebahagiaan. Apakah karma yang datang kepada Anda adalah karma yang baik atau sebaliknya? Bersama saya telah hadir 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Pemirsa, di bulan suci Ramadan ini kami akan mencoba untuk menguak dan juga memberikan solusi bagi permasalahan para partisipan. Seperti masalah dalam rumah tangga. Suami tukang selingkuh. Istri teraniaya. Dan juga penyakit hati. Semua akan kita kuak hanya di Karma Baik. Bintang tamu kami malam hari ini seorang artis manis yang tengah menikmati masanya menjadi seorang ibu muda. Dan ia percaya untuk merawat anaknya sendiri dan melakukan terus perbuatan baik adalah sebuah perbuatan baik yang menghasilkan karma yang baik juga. Lahir tanggal 4 November, ini dia Girindra Kara. Girindra Kara, angka kelahiran tanggal 4 bulan 11. Menikmati peran baru sebagai seorang ibu, meski harus melakukan semua hal seorang diri karena tinggal di negeri orang. Kara berharap perbuatan baiknya ini akan menuai hasil yang baik juga untuk sang buah hati kelak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dan juga ini sebuah salutation ya dari saya sendiri, sebuah kehormatan bisa bertemu dengan perempuan yang baru saja menjajaki derajat tertinggi dari seorang wanita, yaitu menjadi ibu. Oh, terima kasih loh. Sama-sama. Kara pernah ini nggak sih membayangkan dulu ketika kamu menjadi mungkin masih remaja, suatu saat kamu menjadi ibu, bayangan remaja kamu seperti apa sih dalam pikiran kamu ketika gue jadi ibu, gue bakal atau apa gitu? Nggak ada sama sekali sih bayangan untuk jadi ibu karena dari dulu anaknya tomboy banget. Habis itu nggak mikirin, oh mau nanti mau merit umur segini, umur segini. Jadi nggak pernah ada bayangan kalau nanti akan jadi seperti apa gitu. Jadi ya udah terjadinya gitu aja deh. Dan setelah menjadi seorang ibu merasakan menjadi wanita seutuhnya. Ya. Iya. Anak sekali. namanya siapa kan? Namanya Ra. Ra. Ya. Usia berapa? Usianya hampir 5 bulan. Aduh. Lucu sekali Iya, ya. lagi lucu banget. Ra. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah ini kalau misalkan menyaksikan atau melihat wajahnya Ra gitu. Kara sendiri kalau ngomong soal masa remaja kan belum ada bayangan nih ke depannya gimana. Tapi kalau melihat wajahnya Ra sudah punya bayangan pasti dong. Nah akhirnya karena udah berkeluarga, udah punya anak, akhirnya bisa tahu nih masa depannya, oh mau kayak gimana, visi dan misinya nanti mau jadi ibu rumah tangga yang seperti apa, mau jadi ibu yang seperti apa, istri yang seperti apa, mau cari pekerjaan yang mungkin bisa jadinya sambil ngurus anak, nanti kayak gimana gitu. Karena sebelumnya kan nggak tahu. Ya, nah ini sekarang ngomongin soal perbuatan baik, artinya kita juga melakukan perubahan yang lebih baik, ya. Perubahan-perubahan apa saja dalam dirimu ketika belum menjadi ibu dan sesudah menjadi ibu? Aduh, banyak banget. Kebayang. Soalnya kan pas lagi nikah langsung pergi ke luar, nemenin suami studi, terus melahirkan, ngebesarin anak, ngerawat anak sendiri, beres-beres rumah sendiri, semuanya pekerjaan rumah tangga dilakukan sendiri. Jadi perubahan baiknya ya jadi lebih rapi, lebih tertata, lebih harus punya manage waktunya harus benar. Jadinya bisa semuanya diberes gitu. Tapi saya pengen tanya sama teman saya seorang indigo, sebenarnya kalau ngomong soal masa lalunya Kara, ada nggak ya penyesalan paling dalam yang ia lakukan? Langsung saja pemirsa, saya panggil teman saya, Roy Kiyoshi. Hai Roy. Halo Robi. Ada ibu muda nih Roy. Wah, ibu muda ya. Namanya siapa? Namanya Kara. Hai Kara. Kara dan anaknya namanya Ra gitu. Kara. Anaknya Ra. Ra. Roy, di mata seorang indigo ketika kamu melewati tadi Kara gitu ya, sebenarnya ada aura tersendiri nggak sih seorang ibu muda? Kan kalau misalkan dalam derajat wanita
ibu itu kan paling tinggi ya. Iya. Nah, Roy merasakan ada aura apa nih di Kara nih? Dari Kara sendiri auranya aura keibuan, walaupun masih tergolong muda ya usianya, tapi bisa ngemong, bisa mengayomi. Tampaknya kamu yang lebih mengayomi ya. Waduh, ketahuan deh. Iya. Kan. Jadi suami lebih manja maksudnya Roy? Iya. daripada Kara. Jadi Kara tuh lebih kayak semua-semuanya disayang, dimanjain suaminya. Kan harusnya kan kamu manja-manja sama suami ya. Iya sih. Malahan si Kara yang memberikan manjaannya pada suaminya. Seperti itu. Nara, ini dan juga Roy yang ngomong soal masa lalu kan emang sebenarnya sih nggak usah ya, tapi pengen tahu deh, Kara kan anaknya tomboy banget dulu gitu, sebelum menikah. Ada kesalahan terdalam nggak sih yang mungkin masih tersimpan di wajah, di kepala, di hatinya yang Roy lihat di sini? Kesalahan yang terdalam, saya belum menggali lebih dalam sih. Tapi nanti akan kita gali di segmen 4 ya. Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita menuju ke partisipan kita dulu. Oke Roy, langsung saja berikan kisi-kisi. Baik. Seorang partisipan yang menganiaya suami kedua karena trauma dari kehidupan pernikahan yang pertama dan mantan suami yang sebelumnya. Ini sang istri yang menganiaya. Betul sekali, Robi. Beda Karena banget. trauma. Beda sama Kara ya? Beda sama Kalau Kara. Kara yang Ternyata ada suami yang teraniaya ya. ada ternyata. Oke, langsung Roy, tanggal lahir berapa? Saya memilih angka kelahiran nomor 16. Iis, angka kelahiran tanggal 16. Trauma akan kekerasan yang dilakukan mantan suami membuatnya sering berkata, bahkan berperilaku kasar pada suami keduanya. Adakah hal baik yang akan datang pada keluarga Iis setelah perbuatan buruk yang dilakukan pada suaminya? Ada Mbak Iis yang lahir 16 April tahun 91, berdiri di hadapan kami. Assalamualaikum Mbak Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Baik, Baik ya, sehat Alhamdulillah. jasmani? alhamdulillah. Alhamdulillah. Hati? Alhamdulillah. Oh, baiklah kalau gitu. Silakan Roy. Mbak Iis, saya langsung to the point di sini. Mbak Iis mengalami KDRT oleh suaminya sendiri ya? Iya, yang pertama. Yang pertama. Yang kedua? Kalau yang kedua sih ya nggak pernah sih ya, cuman paling kayak aku mungkin karena waktu pas suami pertama itu aku sering di KDRT, kayak aku tuh di pakai galon, pakai salon, pakai apa segala macam itu, jadi kayak ngebekas di ingatan aku gitu. Sampai aku hamil 6 bulan, anak aku ada di kandungan, aku di perut aku sampai aku lompat begini ke tembok. Itu masih kayak ngebekas. Akhirnya yang paling nyakitin, dia begitu menginginkan anak perempuan, suami yang pertama. Ternyata aku lahirin anak perempuan. Aku belum 40 hari, dia nganggur. Aku kerja, dapat kerjaan. Ternyata dia main sama wanita lain. Baik. Jadi di sini kalau saya lihat dalam penerawangan batin saya, suami kamu yang dulu ya, itu sebenarnya gantung ya statusnya. Iya. Udah main fisik, perut kamu di lagi hamil, udah gitu gamparannya lewat pipi, kepalanya dijedotin kan pernah juga kan ya, rambutnya langsung dijambak terus dijenggut gitu kan. Gak pernah sama dia. Di apa ya? Ciongin begini ya. Oh, kamu langsung bilang aja gue gitu nggak? Iya. Iyalah, laki-laki kayak gitu harus dikasih pelajaran. Saya ngerasa Iis dengan adanya cobaan seperti itu tentunya pasti dapat laki-laki yang baik lagi dong ya. Alhamdulillah baik. Sekarang baik ya laki-laki, alhamdulillah. Robi, Biasanya emang gitu, kita harus melewati yang buruk-buruk. dulu, kita dapat bener. yang baik. dapatnya yang jelek dulu baru dapatnya yang bagus gitu sekalian. Seleksi alam. Seleksi alam. Jadi ya gitu, kadang Allah nemuin kita sama yang buruk-buruk biar kita bisa latihan untuk nggak seperti yang dia lalui gitu. Betul. Atau mungkin menjadi diri dia gitu.
Dan ketika kamu nanti ketemu sama orang yang baik, kamu sudah latihan untuk menjadi yang terbaik. Sudah latihan untuk menjadi yang terbaik. Tapi pertanyaannya satu, Robi, kalau dia harus latihan menjadi yang terbaik, berarti artinya dia masih trauma nggak ya kira-kira? Sebenarnya sih kalau trauma sampai sekarang tahu nggak, yang namanya trauma pasti terpendam masih dalam kepala ya. Jadi misalkan contohnya suami kamu ini udah baik sebenarnya, dia mau minta tolong ambil piring aja kamu rasa kayak udah bentakan gitu. Iya. Feelingnya gitu kan? Iya. Misalkan kamu kayak tolong, misalkan dia nih sapuin, kayaknya udah dibentak gitu ya. Iya. Padahal enggak kan? Nah itu pasti begitu. Agak susah kalau trauma. Cuman yang pasti setidaknya kamu sudah menjadi yang terbaik untuk diri kamu, versinya kamu. Iya. Oke. Kita Sama. denger dulu ya Roy. Boleh Ya. dong, harus dong. Seperti Sama. apa yuk? Sama satu lagi kan, aku juga entah itu satu karena emang aku trauma itu, dan yang kedua waktu aku nikah sama suami yang kedua, aku hamil. Nah itu aku kayak dimimpiin sama kayak ular besar, ada mahkotanya ngejar aku. Cuman aku lari di antara tembok-tembok, tapi bawahnya itu ular-ular kecil itu banyak ngikutin dia. Terus tapi nggak sampai kedapet dia dapat aku. Cuman ular itu ada kakinya gede. Terus Ada kakinya? ada kakinya. Badannya Itu- kayak manusia, Enggak, ular. Cuman kepalanya tuh kayak ada mahkotanya ular semua. tapi ada kakinya. Ada kakinya. Terus ya emang aku tinggal waktu itu di kontrakan itu kayak model kos-kosan rumah besar, cuman banyak kamarnya gitu kan. Kalau orang-orang situ taunya itu rumah, ibaratnya rumah setan lah kalau kata orang situ. Nah selama di situ itu kan aku hamil tuh. Banyak orang yang bilang hebat situ bisa hamil di sini. Selama ini tuh yang punya kontrakan bilang kalau nggak ada yang pernah berhasil di situ karena apa, diganggu-ganggu terus masa sama makhluk halus itu gitu. Oh, kalau saya bilang mah biarin aja. Kalau orang ngomong kayak gitu nggak usah tersugesti, makin ke mindset makin tersugesti. Tapi aku sih nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu percaya yang kayak gitu-gituan gitu kan. Itu aku belum tahu. Aku ceritanya itu taunya itu setelah ibaratnya udah berapa bulan aku udah hamil udah gede. Baru aku tahu cerita itu dari orang-orang yang di sekitar situ gitu loh. Kamu tahu nggak kenapa Mas Robi itu senyum? Kasian ya orang-orang yang masih punya pikiran atau pendapat kalau rumah itu bisa menentukan apakah orang bisa hamil atau enggak. Iya aneh deh. Tapi kalau rumah haunted house itu ada juga ya? Rumah berhantu memang ada, Iya. tapi yang namanya posisi rumah atau mungkin juga Iya. situasi rumah nggak menentukan. Hamil apa enggaknya mah Cuman tergantung emang kata bikinannya dia sih. karena katanya Ngomongnya orang apa sih? situ tuh dia bilang ya mungkin kuatnya di lu gitu ya. Kalau aku sih nggak terlalu emang percaya yang gitu-gituan ya, karena emang ibaratnya dari kecil juga nggak pernah yang namanya kenal gitu-gituan. Terus sampai akhirnya ada tukang ojek, aku nggak kenal kata dia, Neng kamarnya di mana? Dia bilang gitu kan, kamarnya di yang di balkon bang, kata aku gitu kan. Kok berani banget sih Neng di situ, kata dia gitu kan. Terus kata aku, ya emang kenapa bang? Dulu saya di situ waktu itu jadi hotel, saya pernah jadi resepsionis, terus udah kayak gitu ada kuntilanak di situ Neng, saya kabur, kata dia kayak gitu. Terus dia bilang, jangan-jangan Neng di situ diikutin, kata dia kayak gitu kan. Mendingan buru-buru pindah, kata dia gitu kan ya. Nah aku emang berasa tuh tiap malam ya suami aku juga pernah ditemuin. Suami aku juga pernah ditemuin. Kalau aku sih ngelihat langsung dengan mata telanjang nggak pernah ngeliat gitu-gituan. Lihat gitu Nggak pernah. hantu. Cuman kayak kalau aku udah siap mau berangkat kerja, bawaannya tuh langsung kayak orang nggak kuat, nggak ada tulang, nggak bisa bangun. Kalau lewat mana? Enggak, kalau di dalam rumah itu aku nggak bisa kayak nggak bisa gimana sih? Nggak kuat bangun. Kayak lumpuh gitu. Iya nggak kuat bangun. Pokoknya kayak di situ di rumah itu tuh lemes terus. Cuman ya setelah pindah lahiran ya alhamdulillah. Cuman ya kejadiannya itu waktu pas di dalam rumah itu aku tuh kayak bener kayak benci banget ngeliat suami aku. Yang kedua ya Mbak ya? Iya yang kedua. Iya tuh, saya berasa Benci banget aku kayak di ini sih kalau kata orang Tapi- itu katanya dia demen sama elu si itunya, kata dia gitu kan, si ular itu. Boleh saya luruskan tidak? Hmm. Semenjak entah kenapa ya, semenjak kejadian kamu kasus pertama suami pertama kamu kok sekarang jadi lebih juaji ya, bahasa Jawanya ya. Juaji itu kayak cari gara-gara gitu lah.
Bukan cari gara-gara, maksudnya kesel lihat laki lu yang kedua ini gitu. Bawaannya kayaknya Sensi. dongkol aja, sensi aja, pengen dibejek gitu. Kasian tahu sebenarnya, padahal ya menurut saya suami kamu yang kedua itu adalah kamu tuh kayak proyeksi yang lama belum hilang gitu. Traumatiknya itu tuh kayak bias gitu. Jadi kamu mengeneralisasikan semua hal mirip dengan masa lalu kamu. Padahal sebenarnya kalau aku lihat tanpa sadar suami kamu tuh sayang banget sama kamu loh. Dibawa nggak suami yang kedua? Bawa. Oh wow, boleh saya lihat ke suami? Ya, siapa nama? Maulana. Maulana. Pak Maulana gabung sama Mbak Iis yuk. Mas Maulana. Ada istri tercintanya di sini yang suka marah-marah. Tapi kamu nih ya, jujur nih ya, iya atau tidak aja jawabannya. Kamu itu masih kepikiran yang lama nggak sih? Enggak. Karena dia nggak pernah, Tapi masih trauma? masih trauma. Oh berarti masih kepikiran dong ya? Trauma dan tapi nggak kepikiran Cuman gitu ya? karena You apa, know? Ya. kasar, sifat kasar itu doang aku nggak itu, jadi kayak bekas terus gitu. Jadi dia sebenarnya nggak kepikiran tapi trauma. Ya berarti masih belum move on sih. Silakan Mas Maulana. Wah suaminya baik loh. Assalamualaikum. Salam. Mas Maulana usia berapa sekarang? Umur 32 tahun. Aduh, suaranya aja begini, nggak mungkin ngegas-ngegas ya. Suaranya aja, jadi betul tadi kata tebakan Mas Robi ya, kalau beliau ngomong apa rasanya kayak udah tinggi Iya. gitu. Padahal suaranya selembut ini. Berarti emang yang di pikirannya ya, Ray? Emang di pikirannya sih Mbak Iis. Mbak Iis jangan terlalu nada tinggi ke suaminya Pak Maulana gitu kan. Karena Pak Maulana sendiri tuh ya kalau saya lihat dari cara berdirinya, gestur, cahaya matanya, intonasinya, artikulasinya lebih kayak flat-flat aja gitu. Oh, by the way, aku mau nanya hal yang bersifat personal. Kalau mohon maaf banget, kalau lagi mau ngajakin nafkah batin, itu Pak Maulana ditolak-tolak tuh terus ya? Tuh kan? Ya ampun. Tuh. Tuh. Karena gini, Pembelaan. jadi apa sih ya jatuhnya ya gimana ya? Kasian Awalnya lu, dia kan? suka ibaratnya kalau ya kalau misalkan kita juga kan perempuan misalkan emang lagi hike gitu kan, ini cuman ya dia sama gitu cuek-cuekin aku, tapi giliran ntar ya aku emang lagi males gitu dia yang ini gitu, jadi kebolak balik gitu. Masa halangan tiap hari pendarahan? Enggak halangan, bukan. Tapi kalau kitanya lagi hike, dianya lagi apa sih nggak sinkron gitu, lagi nggak ini Kasian. tidur. Aku tinggal nggak tidur. bela suaminya ya. Aku tuh orangnya tipikal nyablak gitu. Aku ada di kepala aku keluarin. Pak Maulana tuh punya dia ngomong lewat frekuensi hatinya. Aduh saya ya Mas Roy, kalau saya mau ngajakin bini saya, aduh saya ditolak gitu ya, saya sakit hati. Ya udahlah saya tidur aja gitu. Bener gak? Sih? Lain kali belajar, Mbak Iis yang udah berlalu udah. Sekarang kan udah dapet suami yang baik nih, dilayani, dipijetin tangannya kayak gini, dipotongin buah apel, dikasih makan tiap malam. Kayak gitu loh, Mbak Iis. Iya. Jangan mikirin gila-gila yang dulu lagi, dulu kan sudah berlalu. Kamu pengennya gimana sebenarnya ke Mas Maulananya, Mbak? Coba saya cek ke sana. Ya nggak kepengen gimana sih ya, cuman ya kadang-kadang juga dia suka ya emang suaranya sih gede gitu, suaranya besar Suaranya gitu kan. gede. Iya kalau lagi ngomong biasa itu suaranya kenceng, jadi aku kayak masih Takut sih, gitu. Iya. Apa yang Hawanya ditakuti takut, orang hawanya- baik gini? Jadi kalau Traumatik. misalkan dia ngomong A gitu, aku langsung Mbak A B C D D langsung semuanya tuh langsung aku sebut gitu. Nih, satu lagi nih yang harus kamu tahu ya, pemirsa di rumah juga nih. Saya mohon maaf nih, saya bocorin. Kamu nih ya, Mbak Is, suka nuduh yang enggak nih kalau Pak Maulana telat pulang ya? Nggak, Curigaan. itu dulu. Ya. Itu dulu. Ini pasti mainnya sama yang lain nih. Kamu kemana aja sih? Kamu kok pulangnya jam segini gitu? Itu dulu. Itu dulu ya. Karena itu ya pernah dikesakitin ya, karena yang itu dulu. Sabar ya Gitu. Pak ya. Untung lo badannya gede lo. Kalau nggak udah tinggal tulang, makan hati.
Baik, karena ada komentar. Apa tuh? Enggak, aku pengen nanya, proses Mbak Iis ketemu Mas Maulana gimana pas sebelum nikahnya gitu? Karena kan sebenarnya traumanya masih dibawa, tapi udah memutuskan untuk menikah pada waktu itu juga. Iya. Iya, Jadi kalau belum selesai tapi Mbak Iis mikir, oh ya udah, maksudnya untuk mengobati sakit hati gitu atau gimana? enggak, sebetulnya aku sama dia itu ya dia yang kekeh ibaratnya ngedeketin ya. Oh, Ya kan yang kekeh ibaratnya kan waktu itu kan satu kantor gitu aku nangis kalau misalkan lagi kepikiran sama itu tuh aku Temen nangis curhat histeris, kan ya? nangis histeris kalau inget itu kayak gimana sih karena ngelihat anak ya kan anak cuman ya dia kekeh emang sih dia pernah bikin kesalahan waktu itu pernah sempet ibaratnya serong lah ya gitu cuman dengan gigihnya dia ya dia maksudnya dia ke rumah terus minta maaf terus ya akhirnya bisa satu lagi gitu. Nah, itu kan dari versi dari Mbak Iis sendiri nih. Dari Roy Kiyoshi sendiri pengen nanyain deh ke Pak Maulana. Sebenarnya kamu tuh kalau saya cium banyak unek-unek dan gejolak hati loh yang kamu pendem terus. Monggo silakan di-share ke sini. Apa bininya tuh kenapa gitu? Ya paling kalau Kamu sempat kepikiran cerai kan sebenarnya? iya. Oh. wow. Wow. Makanya tuh udah dapet suami baik bersyukur ya. Terus unek-uneknya apa lagi? Ya kalau dia sih sebenarnya kan sering marah-marah, nggak jelas. Kadang-kadang juga kita cuman ngomong sebentar kita ngomong pelan aja dia bilang lu ngapain marah-marah? Siapa yang marah-marah? Dia bilang marah-marah. Nah, ya udah kadang-kadang dia nuduh-nuduh nggak jelas gitu ya kan kayak kita mah sabar aja. Tapi kadang nggak kuat gitu ya? Ya Kita nggak kadang-kadang kalau emang udah saking nggak kuatnya kadang kita tahan ya namanya manusia kadang udah nahan juga. Bu Iis, tadi saya apa salah dengar atau gimana? Bu Iis juga kerap mukulin Bapak? Enggak, cuman kayak ngomel-ngomel doang. Ngomel-ngomel doang. Ngomel doang. Jadi kalau Bu Iis 100 kata, Bapak 1 kata. Jangan ya. Kayak gimana sih kayak rasanya mungkin nggak tahu ya orang kalau yang belum pernah ngerasain gimana sih ya kayak bawa hawanya tuh kayak dia Sama ngomong seperti yang dulu gitu. iya gitu kayak di kuping tuh kayak gimana gitu. Biasanya ketika kita misalkan kita menjadi korban bully, contohnya misalkan Roy kan korban bully dulu ya. Terus waktu kecil, terus Roy mengaplikasikan apa yang teman dia lakukan kepada orang lain dan Roy menjadi orang tersebut yang membuli. Itu artinya Roy secara tidak langsung sudah menjadi refleksi atau fotokopiannya teman dia yang membuli itu. Maksud saya, cukuplah Mbak jadi korban, tapi jangan jadi pelakunya lagi. Betul. Mbak jangan terdoktrin atau Mbak mengimpersonate, melakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut atau mantan suami Mbak lagi. Karena sekarang Mbak kan sudah di tahap kehidupan yang berbeda nih sama Masnya, udah nggak sama lagi. Jadi intinya kalau emang Masnya ngomongnya misalkan sesungguhnya adalah rendah nadanya tapi terdengarnya seperti tinggi, jangan dibales dulu. Tenang dulu, tarik nafas, istighfar dalam hati, baru balas. Kenapa, A? Iya. Jadi yang namanya komunikasi itu memang tidak perlu, itu disebut dengan back channeling. Iya. Nggak perlu yang namanya langsung dilahap dalam hitungan per second. Tapi kamu telaah dulu, pelan-pelan ditelaah dulu. Apa maksud dari lawan kamu berkomunikasi dengan siapapun. Gitu. Jadi jangan langsung dijawab. Intinya jangan oversensitif. Jangan oversensitif ya. Apalagi sama suami sendiri ya. Iya. Intinya gini Mbak itu jangan kufur nikmat. Udah dikasih Allah pemimpin yang bagus seperti ini di keluarga. Udah orangnya yang nurut, yang lembut walaupun pernah melakukan kesalahan. Tapi kan mau kembali ke jalan syariah agama kita untuk tetap di track yang kembali normal gitu. Nah Mbak tuh harus bersyukur. Iya. Ya, daripada Mbak kembali ke masa lalu. Betul. Jadi intinya kalau suami memerintahkan apa, itu kan udah tugas istri juga untuk melayani. Tapi jangan langsung direspon juga nggak apa-apa. Ditelaah dulu, pelan-pelan dulu, dia mengerti dulu. Kalau bahasa orang dikomprehend dulu. Dikomprehend dulu, ya betul. Itu bahasa komunikasi. Iya. Pak Maulana itu orangnya udah baik banget, mau nerima kamu apa adanya. Coba deh Mbak Iis mikirin nggak cuma hidup itu nggak mikirin dari Mbak Iis aja nih. Dari mikirin kacamata Pak Maulana, dari kacamata orang lain gitu.
Ya, mudah-mudahan nasihat Roy kita bertiga nih bisa dipertimbangkan dengan baik. Itu aja sih dari Roy. Ya. Tapi buat Pak Maulana juga Bapak harus ingat-ingat ya Pak. Saya yakin Ibu menjawab pertanyaan saya ini akan sama pikiran dengan saya. Ibu pasti lebih baik dilempar galon daripada kepercayaannya tercoreng kan? Istilahnya. Lebih baik fisik yang sakit daripada hati yang sakit, betul? Maksud saya Pak, ini kan kepercayaan istri sudah 90%. Jangan dijatuhin lagi. Bapak harus jaga kepercayaan istri. Betul. Ya, dan Ibu juga harus tahu ya, kalau orang yang mendendam, yang bertengkar, itu adalah orang yang paling dibenci sama Allah. Betul sekali. Itu ada di hadis riwayat Muslim. Ya, Bapak sama Ibu ya. Kan masih muda-muda nih, semua masih kepala 3. Dan semoga nanti bisa lebih amanah lagi untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Ini ya. Ada pesan lagi nggak, Kara? Sebagai ibu muda nih. Udah cukup. Cukup ya. Ada lagi nggak? Mau nanya Ada unek-unek nggak? mau nanya yang masalah lagi tuh, anak saya lagi pas lagi hamil, nah itu didatengin ular itu tuh. Oh iya, masalah ular itu ya, Roy. Ya, maaf, lupa. Itu Ya. Ular berkaki itu, Roy. Itu mimpi atau apa tadi? aku mimpi, cuman aku kan emang nggak pernah datang orang pintar. Jadi kalau di kantor itu ada yang ibaratnya kalau kata orang sih dia orang bisa gitu kan. Aku bilang, bah, pijitin dong bah. Aku maksain tuh masuk kantor. Bah, pijitin dong. Neng, di rumah lu ada kolam renang ya? Di kontrakan lu ada kolam renang ya? Kata dia gitu kan. Iya, ada bah. Kenapa? Ya lagi gitu kan sama si Abah ya. Terus ada yang di situ suka sama lu, kata dia gitu. Nah itulah yang aku dibikin itu katanya di situ, cuman emang bukan kiriman atau apa sih Kayaknya ya. enggak sih, Roy senyum-senyum nih. Enggak, biasanya enggak sih. Tapi kemarin emang yang kan aku ada temen juga. Dia bukan gimana sih? Aku nggak pernah datang orang pintar, cuman dia ada ngomong, "Pot, itu di belakang lu ada itu ya," kata dia gitu kan. Enggak ada. Tapi Terus, anak sehat kan, Pak? Setelah ada alhamdulillah. Pak. Cuman yang pertama doang. Cuman yang pertama. Ya udah, mungkin kalau Yang pertama memang itu kadang bisa ngelihat yang kagak ngelihat. Sama yang itu kalau malam itu Kalau suka malam kadang kalau lagi tidur kadang ngamuk-ngamuk sendiri. apa sih? Lain beda sama anak yang kedua Anak yang itu. kedua. sudah pernah pembersihan di rumah, maksud saya apa doa-doa gitu ya? Iya, udah. Sudah ya. Udah. Ini kan bulan suci Ramadan nih, maksudnya ya undang minimal 10 atau 30, ada di situ anak panti, datang aja ke rumah. Siapa tahu bisa membersihkan. Siapa tahu mumpung lagi bulannya bagus. Tapi kalau dari Roy sendiri, Roy nggak melihat sesuatu yang genting, Tidak ada. sesuatu yang Iya, berbahaya. udah nggak ada, kalau kata teman aku juga udah diiniin. Tapi kalau ini berdua masih berantem, itu aura panas datang lagi. Iya benar. Itu ular bakal datang lagi. Kok masa? Roy, Iya pasti. itu manggil. Karena kedua individu dalam satu rumah cekcok selalu banyak curiga ini itu, tembok-temboknya jadi negatif. Ketika tembok negatif udah mengundang hawa-hawa yang lain. Bisa ya? Bisa dong. Tapi emang itu ada. Kalau kamu sih nggak ada sekarang. Mudah-mudahan kan setelah ini kan Iya, nggak? kamu nasihat-nasihat kita kamu dengerin. Insya Allah nggak ada apa-apa. Dan sholat bareng suami istri gitu kan. Undang anak yatim piatu, kemudian makan bersama, doa bersama, pengajian bareng di rumah. Ya itu aja deh Roy. Yaudah coba deh, ini bulan suci yang bagus nih kan. Boleh nggak saling minta maaf? Yuk, Mas minta maaf, sang istri juga minta maaf sama Mas. Ayo dimulai dari siapa dulu, coba. Dipeluk aja. Nah, Sama aku. samaan. Iya. Oh. Kasih sayang loh mereka. Subhanallah. Ya. Kalian tuh di rumah kayak sahabatan juga ya? Iya. Oh, pantes kelihatan. That's good. Tapi bukan berarti berdua karena nggak pernah kayak orang suami istri, jadi kayak teman berdua. pantesan. Bukan berarti karena ngerasa seperti sahabat, Enggak. bicara bisa sembarangan ya Mbak? Enggak. Iya kan? Kadang kita kan kalau sama sahabat sembarangan aja nggak bisa, harus dijaga posisi derajat suami itu bagaimanapun Lebih tinggi. ya dari istri ya, harus dihormati ya. Ya udah, cukup ya Mas. Terima Mbak. kasih. Makasih banyak. Salam buat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan. Langsung Roy Kiyoshi, silakan.